Apple Vision Pro starts at $34.99. Ya, baru aja launching ya headset VR-nya Apple setelah bertahun-tahun ditungguin, akhirnya nongol juga Apple Vision Pro dengan harga 3.000-an dolar, which is kalau dirupiahin sekitar 50-an juta ya. Namun baru available tahun depan di US ya, starting in US. Nggak tahu di Indonesia kapan ya. Itu pun kalau nongol di Indonesia paling harganya nggak mungkin 50 juta persis, paling di atasnya ya, entah 60, 70 kali. Silahkan tanya iBox ya. Dan begini opiniku terhadap si Apple Vision Pro. Jadi di internet banyak yang bikin meme ya seputar Apple Vision Pro. Banyak yang kritik soal harga yang nggak masuk akal, wujudnya yang kayak goggle scuba diving, terus konon bakal dijual sedotannya itu ya buat diving ya. Sedotannya lagi, apa sih istilahnya? Pokoknya lucu-lucu ya meme-nya ya. Ya seperti biasa lah, produk Apple kalau ada yang baru pasti dibikin meme aneh-aneh ya. Meme sarkas nyindir-nyinyir gitu ya. Biasanya nanti Samsung ikutan bully ya. Bikin video apa gitu di YouTube biasanya ya. Tapi menurutku si Apple Vision Pro emang cukup pantas untuk dibanderol dengan harga yang setara buat 2 kali umroh ya. Umroh kan harganya sekitar mulai dari 20-an juta kalau nggak salah ya, 25-an juta ya. Produk serupa yang harganya mirip namun dengan spek dan kapabilitas yang kagak secanggih Apple Vision Pro juga ada sebenarnya. Salah satu contohnya adalah ini ya, si HoloLens ya, HoloLens 2 ya, buatannya Microsoft. Yang peruntukannya lebih condong buat sektor industri ya. Dan si Apple Vision Pro ini mengusung hardware yang sangat kompleks namun tetap mempertahankan portabilitas. Kayak gimana jelimetnya hardware yang dibenamkan, silahkan tonton aja acara launchingnya. Pasti kalian semua udah pada nonton ya. Aku pribadi nontonnya rada telat ya. Aku nontonnya baru siangnya karena malamnya tidur ya. Malam tuh buat tidur ya. Begadang udah gak zamanku lagi ya. Umur 30-an ke atas tuh begadang paginya capek banget soalnya. Dan yang bikin aku ngeri-ngeri sedap adalah bagian permukaan depan headsetnya. Ini bagian depannya kalau aku lihat mostly glass ya. Aku mikirnya kalau kebanting pasti nangis ya, nangis. 50 juta kebanting rusak, itu benerinnya kayak gimana aku nggak tahu ya. Apakah di Indonesia bisa dibenerin atau enggak, kalau nanti hadir di sini itu pun aku juga nggak tahu, agak skeptis ya apakah bakal hadir secara resmi di sini. Kalau secara inter pasti ada yang importir masukin. Kemudian dari segi kontrol, sekedar info, Apple Vision Pro ini bisa dikontrol pakai lirikan mata, gestur tangan, sama perintah suara. Terdengar canggih. Tapi aku agak skeptis khususnya untuk ini sih, kontrol dari pakai gestur tangan. Aku agak skeptis dengan tingkat keakuratannya, terutama pada kontrol tangannya. Jadi misal kita sedang pakai Apple Vision Pro, terus di sebelah kita ada orang yang duduk dan iseng ngikut-ngikutin gestur tangan kita ya. Mungkin tangannya diginiin terus dia ikut-ikutan gini. Apakah gestur orang tersebut bakal ke-register di Apple Vision Pro yang sedang kita pakai? Kayak gimana tingkat keakuratannya, kepresisiannya, reliabilitasnya patut ditanyakan. Dan terus gimana dengan nasib orang yang sorry to say, mohon maaf, matanya jenenge kero ya, rada juling, terus nanti navigasinya pakai lirikan mata gimana? Apakah bakal melengseng atau ada settingan accessibility yang bisa mengkompensasi kekurangan tersebut? Ya di sini aku bertanya-tanya karena aku belum nyobain Apple Vision Pro-nya. Nasib tinggal di Indonesia ya, jauh dari US. Dan yang terpenting adalah kayak gimana tingkat kenyamanannya, karena pengalamanku pakai headset VR si Oculus Quest sama si HTC Vive Pro yang generasi lawas terasa sumuk kalau dipakai lama-lama. Aku harap sih tersedia headband selain warna putih, karena mengoperasikan headset VR secara lama-lama pasti akan gerah, sumuk ya, berkeringat. Pasti headbandnya nanti bakal cepet dekil kalau warnanya putih. Semoga ada warna hitam juga atau warna-warna yang lain. Habis itu dari segi visual ya, menurutku ini impresif. Klaimnya tiap mata akan disajikan resolusi display yang lebih tinggi dari TV 4K. Wow. Tertulis ini ya, total mengusung 23 juta pixel. Banget. Ya kayaknya ini merupakan headset VR dengan layar paling tajam so far ya. Correct me if I'm wrong ya. Kalau refresh rate-nya aku cari di situsnya Apple, di product page-nya Apple Vision Pro, aku nggak nemu angkanya. Tapi kalau aku browsing konon mengusung refresh rate 90 Hz. Standar kayak di headset VR pada umumnya, tapi masih kalah tinggi jika dibandingin sama si HTC Vive Pro 2 ya, yang bisa mencapai 120 Hz. Jadi layar iPhone-ku ini aja 120 Hz ya, kenapa nggak sekalian dibikin 120 Hz? 90 Hz rada nanggung ya istilahnya ya.
Dan apakah headset ini bakal bikin mual ketika dipakai dalam durasi yang lama, terutama ketika dipakai gaming game 3D yang full immersive? Ini yang bikin aku penasaran ya. Semoga sih enggak ya, karena buatku pribadi aku rada sensitif ya kalau mainan headset VR kelamaan, terutama ketika dipakai gaming yang full 3D immersive. Aku kadang suka keringat dingin terus pengen ya. Nah, ngomong soal gaming, jadi kalau aku lihat film previewnya, launchingnya, kebanyakan yang ditampilin adalah kegiatan nonton sama kegiatan kerja ya. Ada sih sesi gamingnya, tapi cuman seuprit, itu pun gamingnya pakai stick PS5, terus pakai layar virtual main NBA, game yang ada di Apple Arcade ya. Sebenarnya aku pengen lihat kayak gimana sensasinya ketika main game yang lebih imersif ya, yang full 3D, yang kontrolnya pakai tangan, bukan pakai controller lah. Macam Beat Saber atau apalah, karena aku pengen tahu kepresisiannya ketika ngontrol pakai tangan ya. Ya lagi-lagi hal tersebut ya tentu kudu dicobain sendiri ya. Kasian banget nggak bisa nyobain secara langsung pas launching kemarin ya. Emang launching kemarin bisa dicobain? Anyway, tampaknya Apple lebih mengedepankan kegiatan nonton, home theater ya. Tampak dari hadirnya support dari Disney Plus yang klaimnya bakal siap nyediain konten-konten interaktif pada hari pertama doi ini dijual di US. Dan sebenarnya aku cukup impress dengan kemampuan home theaternya sih. Aku suka dengan kapabilitas ini ya, layar virtualnya bisa digedein segede gunung gitu ya. Segede bioskop buat nonton secara langsung ya. Mungkin sensasinya kayak di bioskop kali ya. Sepertinya begitu, karena klaimnya kan ada teknologi spasial ya, dari segi audio dan visual. Dan kalau emang kemampuan home theaternya mind blowing, ada kemungkinan bagi kalangan tertentu si headset VR-nya Apple Vision Pro ini mungkin akan menggantikan kehadiran TV fisik beserta audio sistemnya. Aku rasa bakal cocok bagi orang yang tinggal sendiri ya, mungkin ruangannya sempit, tinggal di kosan. Ya cukup punya si Apple Vision Pro, nggak perlu punya TV lagi ya. Tapi untuk saat ini Apple Vision Pro harganya terlalu mahal ya, mending beli TV aja ya. Secara fisik bisa disentuh buat nobar sama pacar sama teman juga lebih oke pastinya. Bahkan kebutuhan akan laptop untuk melakukan tugas-tugas yang simpel macam mengetik, mungkin sebagian orang akan beralih menggunakan si headset VR ini jika gadget tersebut terbukti mampu ya, memberikan kenyamanan yang optimal. Kenyamanan di sini dari segi visual, ergonomi, kontrol, mobilitas, battery life. Tapi aku rasa hal tersebut belum akan terjadi sepenuhnya sih, karena battery life-nya tadi cuma tahan 2 jam ya kalau pakai battery pack. Ya laptop masih juara dalam sektor tersebut. Dan yang kedua adalah ketika pakai headset VR ini di tempat umum untuk saat ini merupakan sesuatu yang aneh ya, apalagi di Indonesia. Mungkin bakal jadi konten TikTok masyarakat Indonesia ya. Misalnya lagi ngafe terus ada yang pakai headset VR di situ, terus dia gerak-gerak sendiri tangannya gini-gini, geser-geser ya. Mungkin orang awam akan gumun ya ngeliatnya, terus di videoin ya, dibikin konten TikTok. Hey guys, gue nemu ini nih, ada orang di cafe pakai Google scuba diving, tangannya gerak-gerak gak jelas. Terus dikasih back sound nyi itu, nyi apa sih itu? Sama orang ngikik gitu ya, gak jelas ya. Sampah banget ya. Dan yang ketiga adalah harganya terlalu mahal ya untuk standar perekonomian masyarakat Indonesia. Ya singkatnya adalah si headset VR Apple Vision Pro merupakan permulaan. Headset VR yang kita tahu saat ini, seperti yang aku bilang tadi, penggunaannya mostly buat entertainment ya, mostly buat gaming sama nonton ya. Nonton apa? Ayo. Aku tahu kalian nonton apa pakai headset VR. Dan Apple sendiri melihat peluang tersebut sehingga mengembangkannya agar bisa dilakukan juga kegiatan produktif alias bekerja melalui Vision OS yang nawarin ekosistem yang terhubung pada iOS, iPadOS, macOS, sehingga ya terasa seamless ya. Ingin sinkronis data ya tinggal dilakuin aja via iCloud, hands-off AirDrop, dan lain-lain. Ya bisa dibilang Apple melakukan inovasi yang disempurnakan, seperti quote yang populer di zamanku pas kuliah ya. ATM, amati tiru modifikasi. Amati tiru modifikasi dari headset VR yang sebelumnya sudah eksis. Modifikasi di sini yang paling signifikan adalah pada displaynya yang tajam banget, serta ekosistem Vision OS-nya yang seamless dengan OS gadget-gadget Apple lainnya. Belum lagi ketersediaan ya App Store ya istilahnya di Vision OS yang klaimnya pada hari H tersedia di US nanti akan ada banyak aplikasi yang supported. Hal tersebut tentu menjadi sesuatu yang plus banget ya. Karena suatu ekosistem bila tidak dibarengi dengan aplikasi yang berkualitas ya tentu tidak menjadi menarik bagi para tech enthusiast, para tech consumer pada umumnya.
Ya gitu aja opiniku terhadap si Apple Vision Pro. Semoga tahun depan aku bisa nyobain, mungkin bahkan beli si Apple Vision Pro. Ketik amin di kolom komentar.